Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akmal Hanafi dengan akhiran NIM 172. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang terhormat Bapak Ainur Rofiq selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau mengajari tentang yang bertema tentang Al-Qard atau bisa dibilang hutang piutang. Nah, sebelumnya Al-Qard ini sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu Al-Qard beserta hukum-hukumnya dan beserta etika, lalu ada dalilnya dan adapun adab dalam hutang piutang ini. Nah, jadi yang pertama itu pengertian Al-Qard atau bisa dibilang hutang piutang. Nah, Al-Qard ini bisa dibilang Al-Qard adalah memberikan harta berupa uang kepada orang lain untuk digunakan dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Contohnya, misalkan saudara Agus meminjam uang kepada saudara Bayu dengan nominal 500. Nah, sebulan kemudian saudara Agus ini mengembalikannya dengan jumlah yang sama kepada saudara Bayu tersebut. Oke, baik. Nah, adapun dalil Al-Qard ini atau bisa dibilang hutang piutang ini ada di surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi barang siapa meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan melipat gandakan kepadanya dengan baik. Nah, di sini pun Al-Qard ini juga mendukung praktik seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 245. Nah, yakni adapun hukum Al-Qard ini adalah mubah atau diperbolehkan. Namun menjadi sunnah jika untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan bisa dibilang wajib bila sangat dibutuhkan oleh orang yang dalam keadaan darurat. Nah, jadi hukumnya ini mubah atau diperbolehkan ya. Nah, namun menjadi sunnah itu ketika orang yang membutuhkan atau bisa bilang membantu. Dan menjadi wajib bila orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat. Nah, itulah yang disebut hukum Al-Qard atau bisa dibilang utang piutang. Nah, adapun etikanya dalam Al-Qard ini ada dua, yakni bagi yang memberi dan bagi yang berhutang. Nah, adapun bagi yang memberi pinjaman yakni ada 3, yaitu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun yang kedua tidak mempersulit pengembaliannya, dan yang ketiga ini tidak mengambil keuntungan atau disebut riba. Nah, adapun bagi yang berhutang, yang pertama itu mengembalikan tepat waktu. Yang kedua tidak berbohong atau menunda tanpa alasan. Dan yang ketiga ini mengucapkan terima kasih dan mendoakannya. Teman-teman, di sini itulah yang disebut dengan Al-Qard. Nah, teman-teman, di sini saya punya soal. Ada 2 soal, yakni yang pertama soal pilihan ganda ya. Nah, coba teman-teman jawab ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Al-Qard tersebut? Yang A yaitu memberi hadiah, yang B memberi pinjaman uang, yang C menjual barang secara kredit, dan yang D menggadaikan barang. Nah, teman-teman bisa buat PR ya itu. Nah, jadi itu saja
yang bisa saya sampaikan tentang Al-Qard atau bisa dibilang hutang piutang. Nah, adapun ini kesimpulan. Nah, kesimpulan Al-Qard ini adalah bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena Al-Qard ini sangat membantu bagi orang lain. Dengan menerapkan Al-Qard prinsip ini, umat Islam bisa membangun masyarakat yang peduli dan jujur serta saling membantu sesama lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.